Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duiza Murtafiah dari kelas PGMI D4, NIM T 2019-4145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi memiliki arti pemerintahan rakyat. Namun, biasanya seringkali demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tujuan dari pemerintahan demokrasi ini ialah agar rakyat dapat mengikut serta dalam pemerintahan, sehingga rakyat memiliki posisi utama dalam pemerintahan. Menurut penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa negara demokrasi ialah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Menurut pakar politik, J. Kristiandi memberitahukan bahwa ada 10 pilar demokrasi. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Kekuasaan mayoritas, yaitu pemilihan umum. Lalu pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. Kemudian jaminan hak-hak minoritas. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Keenam, persamaan di depan hukum. Ketujuh, proses hukum yang adil. 8. Batas kekuasaan pemerintahan melalui konstitusi. 9. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-10, dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sami Mardiana, NIM T 2019-4119 akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang biasanya berkembang di negara berbentuk republik atau federal. Terus paham demokrasi ini memiliki sistem berbagai bentuk karena yang digunakan dengan menyesuaikan latar belakang, kondisi, dan bentuk suatu negara. Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemimpinan Yunani tentang hubungan negara hukum yang dipraktikkan antara abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi. Adanya kemerdekaan pada setiap negara akan tercetusnya paham yang dianut oleh masing-masing negara. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap negara mempunyai paham yang dianut dan diajarkan oleh setiap warga negara itu sendiri. Demokrasi yang ada di Indonesia ini tak lepas dari peranan pahlawan bangsa yang dalam pelaksanaannya mengalami pasang dan surut. Demokrasi di Indonesia saat ini telah melaksanakan pemilu calon anggota legislatif, calon presiden dan wakilnya secara langsung, serta pilkada di berbagai daerah dan kota. Pada masa yang singkat pula, semangat pemekaran dan perubahan status wilayah tampak di beberapa kawasan di tanah air. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratu Ayun, NIM T 2019-4132. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri negara demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri negara demokrasi. Yang pertama, setiap keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi, setiap keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri maupun golongan. Dan yang kedua, mempunyai wakil rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang mana
urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat diwakilkan oleh anggota dewan yang sudah terpilih melalui pemilihan umum. Dan yang ketiga, yakni menyelenggarakan pemilu. Pemilu sendiri sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi yang mana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin untuk menjalankan pemerintahan. Dan yang keempat, menjamin hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri adalah hak dasar yang bersifat kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu. Jadi, negara ataupun pemerintahan yang ada di suatu negara harus menghormati dan menghargai adanya hak asasi manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni melakukan pemerintahan secara berkala. Maksudnya pergantian pemerintahan secara berkala. Jadi di sini setiap warga negara atau rakyat dapat menduduki posisi dalam pemerintahan tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Mas Wadi Rauf, mengemukakan ada 2 prinsip utama dalam demokrasi. Yang pertama, kebebasan dan persamaan. Kebebasan adalah sebagai sarana untuk kemajuan individu, di mana individu ini tidak ada yang membatasi. Dan yang kedua, yakni persamaan. Persamaan sebagai sarana untuk kemajuan individu, yang mana setiap individu dianggap sama dan tidak ada yang membedakan. Dan yang kedua, prinsip yang kedua, yakni kedaulatan rakyat. Konsep dasar atau konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya adalah kebijakan yang dibuat oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.